Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara kekasih Tuhan warga Jemaat GKJ Purworejo. Berjumpa kembali dalam Pagi Menyapa. Hari ini, di pekan terakhir bulan keluarga, kita bersama-sama akan mengawali hari ini dengan Sabda Firman Tuhan. Sabda Firman Tuhan akan diambilkan dari surat 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-7. Demikianlah kebenaran Sabda Tuhan. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Louis dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin juga hidup di dalam dirimu. Karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Demikianlah sabda firman Tuhan yang berbahagia. Ialah mereka yang mendengarnya, merenungkannya, dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Ketika Paulus menulis surat kepada Timotius ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, ada satu kalimat yang selalu menyentuh hati. Aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Louis dan di dalam ibumu Eunike. Betapa hangatnya sapaan ini. Iman itu ternyata lahir di rumah, di tengah-tengah keseharian yang sederhana. Dari meja makan, dari doa orang tua, dari kasih yang memang tak selalu bisa sempurna, tetapi nyata adanya. Kadang-kadang Bapak, Ibu, dan Saudara, kita lupa bahwa rumah itu bukan sekedar tempat untuk pulang, tetapi tempat di mana kasih itu diuji, dibentuk, dan ditanam. Karena di sanalah kita belajar mendengar lebih dalam, menahan kata yang melukai, dan mencoba memaafkan meski hati masih sangat perih. Rumah yang penuh kasih itu bukan rumah yang tanpa pertengkaran, bukan rumah yang tanpa perbedaan, tetapi rumah yang tidak pernah berhenti belajar berdamai. Mudahkah? Tentu saja tidak. Karena setiap keluarga memang tidak sempurna. Tetapi setiap rumah, setiap keluarga yang beriman, yang bertumbuh dalam kasih, memang tidak selalu sempurna, tetapi menjadi rumah yang setiap hari memberi ruang bagi Allah untuk bekerja. Catatannya itu, memberi ruang bagi Allah untuk bekerja. Karena karya Allah di dalam rumah itu, wujudnya adalah kasih. Wujudnya adalah kepekaan dan pengampunan. Itu tidak datang secara tiba-tiba, itu tidak datang ujuk-ujuk hadir, tetapi karya Allah itu tumbuh nyata dari kebiasaan-kebiasaan yang sederhana. Paulus melihat itu di dalam diri Timotius. Iman Timotius yang dibangun dari nenek dan ibunya terlihat hidup atau living faith, iman yang hidup, iman yang tidak hanya dalam tradisi, tetapi aktif di dalam perbuatan dan tindakan yang nyata. Iman itu hadir dalam cara-cara yang sederhana. Dan itu juga harusnya ada dalam setiap keluarga Kristen. Sapaan yang lembut, belajar menunggu dengan sabar, saling mendoakan, saling mendukung satu dengan yang lain. Saat itulah menurut saya, kehadiran Allah hadir di tengah-tengah rumah kita. Rumah yang menjadi tempat untuk saling memulihkan, bukan melelahkan. Dan rumah seperti itulah menjadi kehangatan kasih Allah yang nampak dalam
kehidupan sehari-hari. Dan Paulus mengakhiri sapaan dalam nats kita hari ini, agar kita mengobarkan kasih Allah, mengobarkan karunia Allah yang ada dalam diri kita. Barangkali itu juga yang menjadi panggilan kita hari ini. Di bulan keluarga, menyalakan kembali api kasih yang mungkin mulai redup dalam keluarga kita. Mengobarkan kembali karunia Allah, kasih Allah di dalam rumah kita, agar ia tinggal, tumbuh, dan menetap dari rumah kita. Meskipun sederhana, meskipun apa adanya, tetapi terang kasih Kristus mengalir dimulai dari rumah kita. Itulah rumah kita. Keluarga yang hidup di dalam kasih Kristus. Itulah rumah kita yang harus kita hayati, yang kita cintai dan kita perjuangkan. Karena roh Allah yang kita kobarkan itu bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan dan kasih. Mempersatukan di tengah perbedaan, meneguhkan di tengah kesulitan, dan yang terpenting, menguatkan ketika menghadapi tantangan hidup. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati rumah kita. Amin.